Halo para pendengar, selamat datang di podcast kami yang pertama dengan judul Safe Steps Siap Hadapi Gempa Belajar dari Pengalaman. Bersama saya Yusron Rizky selaku host di sini akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan. Oke, tema kita kali ini yaitu tegar, tanggap evakuasi gempa dengan aman dan responsif. Jadi, di sini saya telah mengundang dua orang yang akan menemani saya dalam podcast kali ini. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Ada siapa saja sih yang ada di sini? Boleh perkenalan dulu, dimulai dari Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga Indrajaya, selaku mahasiswa di Universitas Airlangga. Nah, Mas Dimas ini nanti akan menceritakan pengalaman pribadinya saat terjadi gempa bumi ketika berada di gedung Asrama Putra UNER. Lalu ada juga Mas Rian sebagai ahli kita kali ini. Halo Mas Rian, boleh perkenalan dulu Mas? Halo, perkenalkan saya Rian Regilda selaku mahasiswa dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Oke, sesuai judul dan tema kita kali ini, kita akan membahas mengenai evaluasi gempa bumi pada bangunan gedung yang melibatkan K3 di sini. Karena melibatkan K3, kita menyebut para pendengar dengan sobat safety, gitu ya Mas ya? Ya, betul. Ya, betul. Nah, beberapa waktu lalu mungkin sobat safety merasakan juga kejadian gempa bumi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dengan kekuatan 6 magnitudo di timur laut Kabupaten Tuban. Guncangan gempa dirasakan selama 15 detik dan intensitasnya mencapai kategori 7 sangat kuat menurut BMKG. Gempa ini menyebabkan sekitar 4.000 bangunan rusak dan 9.000 orang terpaksa mengungsi. Guncangannya terasa luas hingga ke daerah-daerah seperti Tuban, Surabaya, Malang, Bojonegoro, dan lain-lain. Waktu itu saya juga merasakan guncangannya karena saya juga berada di Surabaya. Guncangannya itu cukup kuat dan ada gempa susulan juga, betul ya Mas Dimas? Ya, betul. Nah, Mas Dimas waktu itu kan sedang ada di gedung Asrama Putra Universitas Airlangga ya Mas? Boleh diceritain dong Mas, gimana pengalamannya waktu gempa itu terjadi? Kayak gimana kondisinya waktu itu? Jadi, waktu itu saya lagi tidur aja di kamar. Tiba-tiba terasa kayak guncangan gitu. Saya langsung terbangun dong. Seperti refleks ketika dirimu hampir terjatuh dari kursi. Nah, saat mataku terbuka, aku terdiam sejenak, sedang mencoba mencerna informasi yang datang. Ada suara dentuman langkah kaki, kegaduhan dari teriakan orang-orang, lalu lantai yang berguncang membuatku bingung. Setelah terdiam sejenak, lalu aku bersadar bahwa sedang terjadi gempa bumi. Nah, seketika aku jadi panik kan, ditambah lagi aku lagi ada di gedung lantai 5 waktu itu. Wah, lantai 5 Mas? Iya, makanya jantungku langsung berdebar kencang dan segera turun melalui tangga. Di tangga itu semua orang panik dan segera menuju lantai bawah untuk keluar kan. Ada yang pakai baju, ada yang tidak, ada yang lagi ngerekam, ada yang nge-live, semuanya kayak pada sibuk sendiri. Semua ini pengen keluar segera mungkin dari gedung itu. Nah, ketika sampai di bawah, aku merasa lega kan karena udah keluar dari gedung. Karena juga masih diberikan napas dari Tuhan. Nah, tapi ada aja tuh mahasiswa yang naik lagi ke atas buat ngambil laptopnya yang ketinggalan. Loh, ada ya Mas orang kayak gitu? Iya, makanya itu kepala aku lagi geleng-geleng sana tuh nggak paham dengan apa pikirannya. Cerita yang cukup unik ya Mas. Nah, menurut Mas Rian nih, orang seperti itu pasti ada ya Mas Rian? Walaupun agak aneh, tapi pasti ada. Kadang orang kayak gitu menyepelekan kejadian bencana alam, berpikir kayak, oh masih sempet nih buat ngambil laptop, padahal hal itu sebenarnya sangat berbahaya. Utamakan nyawa dulu ya Mas. Nah iya, safety first, utamakan keselamatan diri kita dulu. Perilaku tersebut jangan ditiru ya Sobat Safety. Baik Mas Rian, nah berdasarkan cerita Dimas tadi, gimana sih Mas langkah-langkah evakuasi yang benar? Apa sih yang harus dilakukan? Nah baik, saat terjadi gempa bumi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk tetap aman. Pertama, kita gunakan prinsip drop, cover, hold, yaitu jangan panik, tetap tenang. Yang pertama, drop, jatuhkan diri atau meringkuk. Ini mengurangi resiko terjatuh ataupun tertimpa. Lalu yang kedua, cover. Cover ini itu melindungi kepala dan leher dengan tangan atau benda seperti tas. Lalu segera berlindung di bawah meja yang kokoh
atau di dekat struktur yang kuat seperti mungkin tiang. Nah, hindari juga berlindung di dekat kaca, lemari yang tinggi atau benda yang berpotensi jatuh. Berlindung ini mampu membantu mengurangi resiko cedera. Lalu hold ini untuk bertahan pada posisi perlindungan sampai guncangan tersebut berhenti. Jangan terburu-buru keluar. Kenapa harus berlindung dulu? Karena lari saat gempa itu sangat beresiko tersandung dan terjatuh ataupun tertimpa benda yang berjatuhan. Bisa juga terpental di area yang tidak terlindungi serta terkena pecahan kaca dari tempat berlindung tadi. Berarti nunggu sampai gempanya reda atau berhenti dulu ya Mas? Ya benar, saat guncangan sudah berhenti, itu sekarang waktunya evakuasi. Tetap tenang dan lihat kondisi sekitar. Dengan informasi dari pusat evakuasi atau pihak yang berwenang, teman-teman juga ikuti rambu evakuasi yang tersedia. Jangan gunakan lift, gunakan tangga darurat untuk keluar dari gedung. Lalu sebelum menggunakan tangga juga pastikan terlebih dahulu tidak ada kerusakan seperti retakan, benda jatuh yang menghalangi, atau tanda-tanda yang tidak stabil. Perlu juga perhatikan sekeliling, hindari area yang ada retakan, pecahan kaca, atau benda yang bisa jatuh. Perhatikan langkah kaki juga, lalu cari jalan keluar, pergi ke titik kumpul yang sudah ditentukan. Kalau tidak ada, cari daerah luas yang terbuka seperti lapangan ataupun halaman yang jauh dari bangunan. Terus jangan kembali ke gedung sebelum pihak berwenang memastikan gedung tersebut itu aman, karena bisa jadi masih berpotensi adanya gempa susulan. Baik, dimengerti Mas Rian. Saya ada pertanyaan nih. Oh iya, silakan Mas Dimas. Saya mau tanya, apakah ada tips penting saat evakuasi tersebut? Ya, tentu saja ada beberapa tips penting, yaitu bantu lansia, lalu anak-anak dan penyandang disabilitas. Lalu gunakan komunikasi yang tenang serta jelas sehingga tidak membuat orang menjadi lebih panik. Lalu bisa diberikan instruksi sederhana, jangan mendorong atau menarik dengan paksa, dan juga memprioritaskan keselamatan bersama. Oh begitu ya Mas. Oke, terima kasih Mas Rian. Oke, saya juga ada pertanyaan nih Mas Rian. Mungkin Sobat Safety atau Mas Dimas juga pernah mendengar atau membaca istilah yang namanya segitiga kehidupan. Nah, itu apa sih Mas? Oke, pertanyaan menarik. Segitiga kehidupan atau disebut juga triangle of life, yaitu saat benda-benda besar seperti lemari, kulkas, rak barang, dan sofa itu jatuh. Nah, benda-benda ini menciptakan ruang kosong di sampingnya. Ruang kosong yang terbentuk di samping benda-benda besar ini itu bisa menjadi tempat perlindungan jika bangunan itu runtuh. Nah, inilah yang disebut sebagai segitiga kehidupan. Berarti aman ya Mas kalau berlindung pada ruang segitiga kehidupan tersebut? Sebenarnya aman, cuman itu hanya untuk keadaan tertentu saja. Konsep ini sebenarnya itu sangat kontroversial dan tidak direkomendasikan oleh banyak ahli keselamatan seperti FEMA atau Federal Emergency Management Agency, lalu Red Cross Amerika, dan para ahli keselamatan bencana internasional. Jadi lebih direkomendasikan pakai prinsip drop, cover, dan hold itu tadi. Baik, cukup dimengerti ya Mas Dimas dan juga Sobat Safety yang sedang mendengarkan. Jadi itulah langkah-langkah evakuasi yang aman. Ingat, kuncinya adalah tetap tenang. Terapkan prinsip drop, cover, dan hold. Jangan mendorong atau menarik paksa. Ikuti arahan dan rambu evakuasi. Pergi ke titik kumpul aman atau daerah luas yang jauh dari bangunan. Dan tunggu sampai terdapat pengumuman aman dan boleh kembali beraktivitas. Cukup sampai di sini ya podcast kita kali ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan dari Mas Rian atau Mas Dimas mungkin? Dari saya sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Ada pesan terakhir dari saya. Pengetahuan dan persiapan adalah kunci keselamatan. Jangan panik, tetap tenang, lalu mengikuti prosedur. Ingat, nyawa Anda itu lebih penting karena nyawa tidak bisa ditukar oleh apapun.
Baik, terima kasih Mas Rian, terima kasih juga Mas Dimas yang sudah bersedia menemani saya dalam podcast kali ini. Semoga Sobat Safety yang sedang mendengarkan paham dan bisa mendapatkan ilmunya dari podcast ini. Saya, Yusran Rizky, selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Safe Steps, siap hadapi gempa, belajar dari pengalaman.